Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Utara Meka Abzandro dari Manajemen Informatika 4C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya yang berjudul Etika Digital di Era Society 5.0 dengan subtema Teknologi Canggih, Tanggung Jawab Manusia. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan. Oke. Yang pertama di sini ada agenda pembahasan. Sebelum masuk ke materi inti, saya akan menyampaikan agenda pembahasan yang akan saya bahas kali ini. Ada 4 topik utama yang akan saya bahas. Yang pertama, mengenal Society 5.0. Apa itu dan bagaimana konsepnya. Kemudian akan membahas apa itu etika digital, ancaman dan tantangan. Kemudian ada prinsip dan peran. Oke, kita mulai dari apa sih Society 5.0 itu? Society 5.0 mempunyai sejarah singkat. Diperkenalkan oleh pemerintah Jepang pada tahun 2016, lahir sebagai respons atas industri 5.0 yang dianggap terlalu berorientasi pada mesin. Jadi, inti dari konsep Society 5.0 ini itu menempatkan manusia sebagai pusat kemajuan teknologi, kecerdasan buatan AI, dan Internet of Things atau IoT yang diintegrasikan untuk menyelesaikan masalah sosial secara nyata. Kemudian ada evolusi peradaban manusia. Di slide ini, di sini saya akan menjelaskan untuk memahami Society 5.0 lebih dalam. Jadi kita lihat dulu perjalanan evolusi peradaban manusia. Dimulai dari Society 1.0 atau 1.0, yang dimana di era ini itu masih berburu. Kemudian berkembang ke 2.0, dimana era ini sudah mulai ada banyak pertanian. Lalu 3.0 yang udah mulai ke era industri, hingga ke 4.0, dimana era ini udah menjadi era informasi, yang dimana kita tinggal sudah kenal dengan internet dan data digital. Dan untuk sekarang, saat ini kita memasuki Society 5.0, dimana era super cerdas, yang dimana antara dunia fisik dan dunia digital itu semakin kabur. Tujuannya cuma satu, menuju harmoni antara manusia dan teknologi. Kemudian ada pilar teknologi Society 5.0. Nah, Society 5.0 ini ditopang oleh 4 pilar teknologi utama yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah Artificial Intelligence atau AI, yang mampu membuat keputusan, kemudian membuat keputusan cerdas dan membantu diagnosis medis yang lebih akurat. Yang kedua adalah IoT atau Internet of Things. Perangkat-perangkat yang terhubung satu sama yang lain itu membuat hidup kita lebih efisien, mulai dari rumah pintar hingga ke kota cerdas. Kemudian yang ketiga itu kemampuan untuk menganalisis jutaan data atau big data untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Yang terakhir atau yang keempat itu adalah robotika. Di era sekarang, robot itu udah tidak lagi menggantikan manusia, melainkan dapat bekerja berdampingan dengan manusia. Jadi, keempat pilar ini itu luar biasa, namun bergantung pada siapa yang mengendalikan dan dengan apa nih nilainya. Nah, kemudian kita sampai di pembahasan apa itu etika digital. Nah, etika digital adalah seperangkat nilai, norma, prinsip, dan yang mengatur perilaku manusia dalam menggunakan teknologi digital. Ini tuh bukan soal aturan hukum semata,
tapi soal kesadaran moral kita sebagai pengguna teknologi. Kemudian di sini ada 3 inti dalam etika digital. Yang pertama, bertanggung jawab. Kita harus sadar bahwa setiap tindakan digital yang kita punya pasti punya dampak nyata bagi orang lain. Kemudian ada jujur, tidak memanipulasi informasi, tidak menyebarkan hoaks, dan tidak membuat konten yang menyesatkan. Kemudian yang terakhir itu tanpa merugikan. Jadi kita menghargai hak privasi dan martabat orang lain di ruang lingkup digital. Sederhana, tapi masih dalam praktiknya itu masih banyak yang lalai. Nah, sampai di sini, mengapa etika itu penting? Ada 3 alasan mendasar kenapa etika digital itu penting. Yang pertama, teknologi itu nggak memiliki moral. AI itu nggak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Manusialah yang beri arah dan nilainya. Kemudian yang kedua itu dampak luas. Di era Society 5.0 ini, teknologi itu menyentuh hampir semua aspek kehidupan, baik fisik maupun digital. Satu keputusan yang salah bisa berdampak pada jutaan orang. Kemudian ada yang terakhir itu etika. Itu adalah pondasi kepercayaan. Tanpa etika, hubungan antara pengguna, platform, dan masyarakat itu bisa runtuh. Dan kepercayaannya yang udah runtuh itu bakal sulit lagi dikembaliin, apalagi dibangun ulang. Nah, kemudian di sini ada ancaman etika di era 5.0. Ancaman ini yang pertama itu adalah penyebaran hoax atau disinformasi. Teknologi deepfake dan teks sintetis yang dibuat oleh AI telah memperparah krisis kepercayaan informasi publik. Kita juga nggak bisa lagi mudah bedain yang mana berita palsu, yang mana berita yang dibuat oleh AI. Kemudian yang kedua itu adalah pelanggaran privacy. Data kita, nama, lokasi, kebiasaan telah menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Kebocoran data massal yang mengancam keamanan jutaan individu. Kemudian yang ketiga adalah bias algoritma AI. Sistem AI bisa secara tidak sadar mereproduksi dan mendiskriminasi berdasarkan gender, ras, dan kelas sosial karena data digunakan untuk melatih. Data yang untuk melatihnya pun udah bias gitu. Kemudian yang terakhir itu ada ketimpangan digital. Society 5.0 itu beresiko menguntungkan pihak yang sudah memiliki akses teknologi yang baik gitu, sementara yang tertinggal malah semakin tertinggal. Nah, di sini ada contoh kasus nyata kebocoran data BPJS pada tahun 2021. Bukan angka yang sedikit, 279 juta data WNI diperjualbelikan di forum hacker. Mulai dari nama, nick, alamat, hingga gaji menjadi konsumsi publik tanpa izin. Ini mengingatkan kita juga pada satu kebenaran penting, perlindungan data adalah hak asasi, bukan sekedar fitur teknis. Ketika etis diabaikan dalam pengelolaan data, korbannya juga bisa jutaan orang. Orang biasa yang bahkan nggak tahu data mereka itu sudah diperjualbelikan gitu. Kemudian tantangan kesehariannya, ancaman etika digital selalu seheboh kebocoran data nasional, banyak juga
yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari gitu. Bahkan ada yang di lingkungan kampus. Ambil contoh di India pada tahun 2023, ada video deepfake politisi yang menyebar dan memicu kerusuhan nyata. Ini bukti kalau AI itu bisa nipu mata. Bahkan mata aja nggak cukup untuk percaya gitu kalau itu video asli. Kemudian kalau di lingkungan kampus kita sendiri, kita biasa ngadapin tantangan plagiarism, terus tuh tanpa mencantumkan sumber, cyberbullying, penyebaran screenshot, percakapan pribadi. Seperti yang dikatakan saya tadi, etika digital dimulai dari keputusan kecil kita hari ini, bukan besok, bukan nanti, tapi setiap kali kita megang handphone. Nah, kemudian di sini ada peran mahasiswa sebagai agent of change lah. Jadi kita sebagai agent of change ada 4 langkah konkret yang bisa kita terapkan. Yang pertama, verifikasi. Sebelum menyebarkan berita atau informasi, kita cek kebenarannya dulu. Seperti di platform turnbackhoax.id. Kemudian ada jaga privacy. Aktifkan two-factor authentication di semua akun penting, dan audit izin aplikasi yang terpasang di ponsel kita. Kemudian bantu edukasi orang di sekitar kita dulu, termasuk keluarga, agar bisa melek literasi digital, karena banyak korban penipuan digital justru dari kalangan yang belum paham. Kemudian yang terakhir adalah AI etis. Sebelum menggunakan AI untuk mengerjakan tugas atau karya, sebaiknya sebutkan sumber dan jangan plagiat. Kejujuran akademis itu adalah etika yang paling besar. Nah, UNESCO juga pernah mengatakan kalau dengan kebebasan berekspresi di dunia digital, datang juga tanggung jawab yang sama besarnya untuk tidak menyakiti orang lain. Nah, kesimpulannya, Society 5.0 ini membawa kemajuan yang luar biasa bagi umat manusia, namun etika teknologi yang canggih maupun yang sudah canggih sekalipun bisa menjadi alat penghancur kepercayaan bahkan manusia itu sendiri. Jadi kita sama-sama berkomitmen, jadilah pengguna yang cerdas, bukan hanya jadi pengguna yang cepat, karena kecepatan tanpa arah hanya membawa kita ke tempat yang salah. Oke. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai etika digital di era Society 5.0. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.